Al-Quran, menyerang atau membela. Tidak ada diam-diam, tidak ada enggak. Netral enggak ada. Paling kan jangan sampai Al-Quran menyerang kita pada hari kiamat. Kok bisa menyerang Ustaz? Kalau kamu menyelisihi apa yang sudah kamu hafal. Kalau kamu menyelisihi apa yang sudah kamu baca. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi." Al-Quran didatangkan dan juga pembacanya didatangkan. Alladzina kanu ya'maluna bihi. Yaitu orang-orang yang waktu di dunia mengamalkan Al-Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Di depan mereka ada surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Bayangkan, Al-Quran datang mengawali kita tatkala pada hari kiamat kelak. Bagi orang yang punya hafalan. Tapi dengan syarat alladzina kanu ya'maluna bihi, waktu di dunia mereka mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, dihafal, jadikan bangga-banggaan. Tidak, Al-Quran itu, hafalan itu sarana. Yang paling penting adalah mengamalkannya. Maka hadis-hadis tadi yang kita sebutkan, orang yang masuk surga, kemudian derajat dinaikkan karena punya hafalan, itu semua adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafal. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau ibu punya anak yang hafal Quran, potensi sombong yang dimiliki orang penghafal Quran juga besar. Sebagaimana orang yang punya harta banyak potensi untuk sombong, orang yang tenar potensi untuk sombong, orang yang punya ilmu agama juga potensi untuk sombong, ustadz yang punya gelar juga potensi bisa sombong, ya. Demikian juga orang yang punya hafal Quran juga potensi untuk sombong. Maka ingatkan, hendak Al-Quran ini bukan untuk buat kau sombong, Al-Quran ini membuat kau semakin merendah di hadapan manusia yang lain, dan kau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad pernah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amala." Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Sebagian orang hanya mencukupkan cuma dibaca. Salah. Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca dan untuk diamalkan. Maka sungguh indah orang belajar Quran, belajar tafsirnya, kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Adapun orang yang ternyata tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia menyelisih Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan mengantarkan dia kepada neraka Jahannam. Ibnu Mas'ud berkata, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayashfa'u li sahibihi." Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Fayakunu qa'idan ilal jannah, maka Al-Quran akan membimbingnya menuju kepada surga. Au yashhadu alaihi, atau sebaliknya Al-Quran justru menyerang dia. Fayakunu sa'iqan ilan nar, Al-Quran akan membimbing dia menuju neraka Jahannam. Al-Quran cuma dua pilihan, mengantarkan kepada surga atau mengantarkan kepada neraka Jahannam. Saya akan bacakan bagaimana nasib orang yang dia tidak mengamalkan Al-Quran. Dalam hadis yang sahih, suatu hari Rasulullah SAW setelah solat subuh, setelah solat dia balik menghadap kami. Kebiasaan Nabi kalau setelah solat dia balik menghadap makmum. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Samurah bin Jundub, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai jadi imam, salat selesai, dia balik menghadap makmum dengan wajahnya. Nabi mengecek sahabat yang hadir, Nabi mengecek kondisi mereka. Kemudian Nabi bertanya, "Man ra'a minkumul lailata ru'yan?" Ini sepertinya salat subuh. Kata Nabi, siapa yang semalam melihat dalam tidurnya ada mimpi yang dia lihat? Siapa yang semalam bermimpi? Fa in ra'a ahadun faqassaha. Ya. Kalau ada yang melihat mimpi, maka dia akan ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqul masyaallah. Maka Nabi berkata masyaallah. Fa sa'alana yauman, maka suatu hari Nabi bertanya, "Hal ra'a ahadum minkum ru'ya?" Apakah di antara kalian ada yang mimpi? Qulna la, kata kami tidak. Kata Nabi, "Lakinni ra'aitul lailata rajulaini." Tapi tadi malam saya mimpi. Dalam mimpi saya ada dua orang lelaki atayani datang kepadaku. Fa akhadha bi yadi, ternyata dua lelaki tersebut megang kedua tanganku. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, maka aku dibawa pergi ke tempat yang suci. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'im, tiba-tiba saya melihat ada seorang sedang duduk dan ada seorang sedang berdiri. Biyadihi kalubun min hadid, yang berdiri megang besi yang tajam yang bengkok. Yudkhilu dhalikal kalub fi shidqi hatta yablugha qafahu, thumma yaf'alu bi shidqil akhar mithla dhalik, fayalta'imu shidqu hadha wa ya'udu fayasna'u mithlahu.
Maka yang berdiri tadi, ada yang duduk, laki-laki duduk, laki-laki berdiri. Yang berdiri ngambil besi kemudian masukkan ke sini, digaret ke belakang sampai ke lehernya. Setelah itu dia pindahkan besinya pindah ke sebelah kiri, ditarik lagi sampai robek ke belakang, yang sini sudah sembuh. Kemudian dia pindahkan lagi besinya dari sebelah sini, robek lagi, yang sini sudah sembuh. Dan terus begitu sampai hari kiamat. Aku bertanya, man hadha? Siapa ini? Qala intalik. Dua laki-laki tadi berkata, ayo kita jalan. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu rajulun qa'imun ala ra'sihi sakhrah. Aku melihat ada seorang sedang tidur berbaring di atas lehernya, di atas badannya, di atas punggungnya. Yang satu berdiri di depan dia. Yang berdiri itu megang batu. Kemudian melempar batu di atas kepala orang yang tidur tadi. Fayashdakhu bihi ra'suhu. Maka batu terus dilemparkan kepada kepalanya, kepalanya hancur. Fa idza dharabahu tadahdahul hajar. Maka tatkala dia lempar batu di atas kepala orang itu, kepalanya hancur, maka batunya pun bergelincir, jatuh. Kemudian dia pun pergi ngambil batunya. Tatkala dia mengambil batunya, kepala orang ini sudah normal kembali, dia lempar lagi, hancur lagi. Kemudian batunya menggelinding. Kemudian dia mengambil lagi batu tersebut, dia balik, ini kepala sudah normal lagi, dia hancurin lagi seperti itu. Aku bertanya, man hadza? Siapa ini? Qala intalik. Kata dua orang laki-laki ini, pergilah. Fantalaqna ila thaqbin mithli tanur. Kami pun pergi ke suatu lubang seperti tanur. Tanur itu seperti tempat pembakaran. Ya. A'lahu dhayyiqun wa asfaluhu wasi'un. Di atasnya kecil, di bawahnya lebar, semacam kendi, ya. Tapi itu alat pembakaran. Depannya, atasnya kecil, bawahnya lebar. Tahtahu nar, yutawaqqadu tahtahu, di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Dalamnya ternyata ada orang-orang sedang dibakar. Kalau dibakar mereka pun naik ke atas, akan keluar. Tatkala mau keluar, apinya padam, turun lagi. Dibakar lagi terus sampai mereka ke atas mau keluar, ternyata apinya padam lagi, turun lagi, dan terus menerus sampai hari kiamat. Fiha rijalun wa nisaun uratun. Dalam tungku tersebut ternyata ada laki-laki dan wanita dalam kondisi telanjang bulat. Fakultu man hadza? Siapa mereka wahai Jibril? Wahai dua orang ini. Qala intalik. Kedua orang ini berkata, pergilah. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Kemudian kami pun berjalan sampai pada suatu sungai yang berisi darah. Di situ ada seorang sedang berdiri di pinggir sungai. Wa ala syattin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Di pinggir sungai ada orang yang memegang batu. Kemudian fa idza arada an yakhruj ramar rajul bihajarin fi fihi. Yang di tengah sungai juga ada orang, dia ingin pergi keluar dari sungai darah tersebut, yang di samping tadi pegang batu melempar orang tersebut. Terus dilempar mulutnya, mundur lagi, maju lagi, dilempar lagi, enggak bisa keluar dari sungai tersebut. Fakultu ma hadza? Siapa ini? Qala intalik. Kata mereka berdua, pergilah. Terus sampai akhirnya di akhir hadis, maka dua orang ini menjelaskan tentang siapa orang-orang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadzdzabun yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fa yusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Adapun yang kau lihat tadi, ada orang yang mulutnya dirobek sampai ke leher, dirobek lagi sebelah kiri di leher, terus menerus dirobek sampai hari kiamat. Itu orang adalah orang yang berdusta dengan satu dusta, kemudian dustanya ini tersebar sampai ke penjuru dunia. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan tebarin berita dusta. Ini orang berdusta, satu dusta saja, bukan 10 dusta, satu dusta. Ternyata kedustaan tersebut tersebar di seluruh penjuru dunia. Kalau zaman dahulu untuk menyebarkan satu dusta tidak mudah. Harus ada orang yang menyampaikan, mungkin naik kuda dibawa ke sana, naik unta bawa ke sana supaya bisa jadi isu sedunia. Tapi kalau sekarang bikin isu gampang. Tinggal masukkan ke internet, tinggal enter, tersebar satu dunia. Ternyata dusta, ingat siksaannya nanti di alam barzakh seperti alam kubur. Dirobek, tembus ini, robek, tembus ini. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati, terkadang kita punya sengketa sama orang. Kita tahu kita yang salah, kita bikin dusta, cerita dusta, kita dramatis. Kita bikin drama seakan-akan dia yang salah, kita yang benar. Kemudian kita viralkan, bahaya seperti itu, mengerikan. Hanya untuk membela diri kita, urusan dunia.
Kemudian kata kedua orang ini, walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu farajulun 'allamahul Qur'an fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar. Ini perhatian di sini. Dikatakan, adapun orang yang kau lihat kepalanya tadi dihancurkan sama batu, dia lagi tidur kepalanya dihancurkan sama batu, batunya menggelinding, ambil lagi kepalanya normal lagi, lemparin lagi hancur sampai hari kiamat, yaitu seorang yang Allah ajarkan Quran kepadanya. Fanama anhu bil-lail, ternyata malam hari dia tidak baca Quran. Dan siang hari walam ya'mal fihi bin nahar, siang hari dia tidak mengamalkannya. Bahaya. Malam dia tidak murojaah, siang dia tidak mengamalkannya, maka siksaannya seperti itu. Jangan disangka orang sudah hafal Quran kemudian langsung masuk surga. Enggak, ada syaratnya, berat. Tapi kalau dia lulus, pahalanya luar biasa. Kalau enggak lulus, dia akan disiksa di alam barzakh. Maka kita ingatkan, terutama di sekolah ini, anak-anak kalau sudah hafal Quran diingatkan harus diamalkan. Poin penting diingatkan, kalian untuk menghafal Quran harus menjadi teladan bagi yang lainnya, bukan untuk sombong. Saya tahu ibu-ibu, demi Allah nih saya tahu, seorang anak hafal Quran, tetapi nakalnya luar biasa. Timbul keangkuhan, nakal sini, nakal sana. Saya mau berantem sama bapaknya. Dan ini terjadi. Kenapa dia terlalu dimaju-majuin, terlalu dijadikan imam, akhirnya timbul keangkuhan dalam dirinya. Sehingga timbul dia merasa mentang-mentang, akhirnya dia menjadi nakal luar biasa. Maka harus ingatkan kepada anak-anak yang punya kelebihan, mungkin hafalannya bagus, mungkin tajwidnya bagus, kamu harus ingat ini adalah titipan dari Allah. Ini amanah ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Tidak boleh kau sia-siakan. Jangan sampai menjadikan dirimu sombong. Jangan sampai menjadikan angkuh. Jangan kau lupa mengamalkan Al-Quran. Kalau kau lupa mengamalkan Al-Quran, nasibmu seperti tadi orang yang kemudian dibentang, kemudian dilempar dengan batu, kepalanya hancur dan seterusnya sampai hari kiamat. Adapun orang-orang yang kau lihat dibakar tadi adalah lelaki dalam tungku tadi, kemudian dibakar, turun lagi apinya, dipadamkan, turun lagi, dibakar lagi, naik lagi, mereka telanjang-telanjang. Mereka adalah para lelaki pezina dan para wanita pezina. Adapun yang kau lihat, ada orang yang tadi di tengah sungai darah, mau keluar, dilempar batu di mulutnya, kemudian dia mundur lagi, masuk lagi, maju lagi, dilempar, mau keluar dari sungai darah, enggak bisa. Dikatakan, ya, akilur riba, mereka adalah para pemakan riba. Mereka adalah para pemakan riba. Ini semua dalil, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an itu sangat mulia, sangat indah, meninggikan derajat seorang dengan syarat dia harus mengamalkan Al-Qur'an tersebut.